Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aruman. Kegiatan saya sehari-hari ngajar di program studi desain mode batik. Saya di sana ngajar 2 mata kuliah, yaitu multimedia untuk desain mode batik dan batik kontemporer. Terus saya juga ngajar di S1 Kriya Seni, saya ngajar di Kriya Industri Kayu. Nah, kebetulan hari ini saya dimintai pendapat oleh sahabat saya, yaitu Mas Hilmi Ma'arif. Assalamualaikum Mas Hilmi. Alhamdulillah Mas Hilmi ini ternyata sedang menempuh pendidikan profesi guru. Ya, beliau ini dulu adik kelas saya di jurusan Kriya bidang kayu. Dia asal Jepara. Anaknya baik, ya, orangnya baik dan memang layak untuk jadi guru karena bisa diteladani. Nah, kebetulan Mas Hilmi ini sedang menyelesaikan pendidikan profesi guru di Daljab UNES 2023 ini. Nah, saya ucapkan selamat dulu, semoga lancar pendidikannya. Baik, terkait hal ini Mas Hilmi minta pendapat saya terkait dengan problem proses belajar mengajar, yaitu rendahnya minat belajar siswa, terus jenuh gitu ya, bosan gitu ya, terus kurang kolaborasi dengan teman-temannya ya, kurang kolaborasi antar siswa gitu ya. Terus juga soal HOT, yaitu kemampuan berpikir kritis, logis, metakognisi dan kreatif. Baik, mungkin singkat saja ya Mas Hilmi ya terkait dengan minta pendapat problem-problem pembelajaran. Pertama, pahami dulu bahwa yang kita ajar ini adalah milenial ya. Gimana ciri milenial hari ini itu dia nggak bisa lepas dari gadget. Nah, gadget ini di samping solusi ya, karena akan mempermudah sebagai alat komunikasi. Cuma ingat di situ juga banyak godaan, yaitu gadget itu isinya game dan permainan-permainan yang asik yang itu akan melenakan siapapun yang megangnya. Ya, salah satu ya siswa didik kita. Tapi ingat bahwa smartphone atau gadget itu dia ngelink ke sebuah big data, sumber data yang sangat besar. Sehingga kalau itu dikelola dengan baik, maka adanya gadget ini ya memang solusi gitu, solusi atas problem-problem apapun kehidupan ini. Nah, terkait dengan itu maka Mas Hilmi saya yakin sudah tahu sebenarnya jawabannya ya. Nah, salah satunya ya pertama kita mulai dari kita dulu sebagai pendidik. Kadang problem itu kadang dari luar ya, dari diri kita. Oleh karena itu kita mulai dari diri kita ya. Pertama ya, kalau memang guru ini adalah profesi pilihan kita, maka seharusnya kita gembira dan senang menjalaninya. Nah, itu dulu ya. Terus kedua, kemudian terkait dengan problem di luarnya ya. Apapun atas pilihan kita itu semuanya ada risikonya. Salah satunya yang menghadapi siswa-siswa yang seperti tadi, yaitu rendah dalam belajar dan sebagainya. Oleh karena itu saya ya terutama dalam praktek di ISI Yogyakarta yang saya fokuskan itu, saya sebagai pengajar itu pada akhirnya dua yang saya fokuskan, yaitu sebagai fasilitator dan motivator. Jadi kita motivasi dulu. Ya, kalau rendahnya belajar itu karena memang kultur, ya kita motivasi agar dia semangat kan gitu. Makanya kita harus pintar-pintar memotivasi. Nah, motivasi yang baik itu adalah kita menjalaninya dan tidak mencontohkan dari orang lain. Jadi kalau kita itu menyuruh orang itu, misalkan di bidang saya itu nyuruh batik, saya bisa desain batik gitu. Bahkan batik saya laku, bahkan saya juga bermain di industrinya. Dan bisa menghasilkan uang dan real ya gitu. Itu contoh salah satu memotivasi mahasiswa saya, dan itu kena ya, mahasiswa semangat, diinstruksikan mau menjalankan dan serius dan hasilnya bagus gitu ya. Itu ya terkait dengan problem rendahnya minat belajar dan jenuh dan malas gitu ya. Itu menurut saya Mas Hilmi. Terus kedua terkait dengan kurang kolaborasi. Justru hari ini itu kompetisi itu sudah nggak begitu diminati oleh milenial. Kalau toh ikut kompetisi, dia akan melakukan kolaborasi. Kenapa? Karena dengan kolaborasi hal-hal yang tidak mungkin itu bisa dilakukan gitu ya. Oleh karena itu kolaborasi ini penting diciptakan, maka
kita perlu punya metode pembelajaran yang itu menjadikan mahasiswa itu berkolaborasi dan kerjasama di dalam tim. Dan itu harus kita ciptakan di dalam mata pelajaran kita. Ya. Contohnya misalnya saya ngajar di Kriya Industri, ya sudah tak bentuk kelompok, kemudian tak kasih tugas dan kita tantang mahasiswa untuk mewujudkan suatu karya, dan karya ini nanti tidak hanya sekedar mendapatkan nilai tapi nanti bisa diikutkan di expo-expo di luar kampus. Jadi itu kan akan menarik kalau kita fasilitasi seperti itu. Oleh karena itu Mas Hilmi, jadilah guru yang kreatif dan inspiratif, dan apapun yang kita lakukan seharusnya kita kerjakan juga gitu ya. Itu akan luar biasa. Selamat menempuh pendidikan profesi guru. Semoga lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.